COVID-19 digunakan untuk sebuah tantangan baru bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya, khususnya dalam bidang ekonomi. Ekonomi merupakan bagian terpenting untuk melanjutkan hidup. Ekonomi dapat diperoleh dan didapatkan melalui kekayaan yang sudah ada. Contohnya, kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Kearifan lokal menyatukan budaya yang ada di dunia, termasuk juga di Kediri, di mana kearifan itu menyatukan individu antar individu, individu antar kelompok, maupun masyarakat yang ada di sekitar. Kearifan lokal memenuhi suatu norma atau nilai yang ada di daerah. Yang terpenting adalah memahaminya dan menjaga sesuatu yang telah dipunya. Budayakan dan lestarikan apa yang kita punya. Mata dimanjakan kisah negeriku yang permai. Gunung dan bukit menjulang, pantai dan sungai beriak diterpa angin. Hijau gemilau, tenang semilir. Lidahku terpaku berdecak kagum beberapa kali. Menyantap babat tanah Jawi, inilah negeriku pertiwi. Kaya akan adat istiadat yang mestinya menjadi lestari. Kain indah melilit tubuh, bercorak megamendung berserat halus. Tak henti-hentinya kupandangi sore ini, ditemani getuk pisang dan segelas kopi yang masih hangat. Ku titip syukurku, ku tutup lembar catatanku tentang Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Tera Novianti Tias Putra Putri, berasal dari Kediri, dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada kalian bahwasanya di Kediri juga memiliki beberapa kearifan lokal. Di antaranya ada 3 bidang. Yang pertama yaitu pariwisata, yang kedua kebudayaan, dan yang ketiga adalah tentang jajanan lokal. Untuk kalian yang mau tahu tentang kearifan lokal di Kediri, silakan menonton video ini lebih lanjut. Namun disayangkan, akibat dari pandemi COVID-19, banyak kearifan lokal dalam bidang pariwisata yang tutup. Selemangleng ialah tempat wisata yang terkenal di daerah Kediri. Asal-usul gua ini diberi nama Selemangleng, yakni dari bahasa Jawa yang artinya selo adalah batu, mangleng adalah menggantung. Gua Selemangleng dipercaya menjadi tempat pertapaan Dewi Kili Suci. Beliau adalah putri mahkota Raja Airlangga yang menolak menerima tahta kerajaan yang diwariskan kepadanya dan lebih memilih menjauhkan diri dari kehidupan dunia dengan cara melakukan tapa berata di Goa Selemangleng. Goa Selemangleng ini terletak di Desa Pojokboro, Kecamatan Mojoroto, Kabupaten Kediri. Sebuah monumen berdiri gagah di persimpangan 5 jalan antara Kediri, Pare, Paku, Wates atau Pesantren, dan Gurah. Orang-orang menyebutnya Monumen Simpang 5 Gumul atau SLG. Tempat ini adalah salah satu objek wisata yang ramai di kota Kediri. Selain itu,
Tempat ini juga merupakan sentra ekonomi dan perdagangan di kabupaten tersebut. Monumen Simpang 5 Gumul adalah ikon Kabupaten Kediri. Bentuknya yang menyerupai Arc de Triomphe yang terletak di Paris, Prancis. Jika Arc de Triomphe memperingati para pejuang yang mati pada saat Revolusi Prancis dan Perang Napoleon, maka Monumen Simpang 5 Gumul ini diinspirasi oleh Raja Jongko Joyoboyo. Beliau adalah seorang raja yang berkuasa di abad 12 yang bercita-cita untuk menyatukan 5 wilayah di Kabupaten Kediri. Pembangunan Monumen Simpang 5 Gumul ini dimulai pada tahun 2003 dan diresmikan pada tahun 2008. Fungsi Simpang 5 Gumul saat ini dijadikan sebagai tempat pergelaran seni budaya hingga pameran produk unggulan Kabupaten Kediri. Bagi warga Jawa Timur, khususnya Kediri, Gunung Kelut mempunyai legenda panjang. Menurut legendanya, bukan berasal dari gundukan tanah meninggi secara alami, seperti Gunung Tangkuban Perahu di Bandung, Jawa Barat. Gunung Kelut terbentuk dari sebuah pengkhianatan cinta seorang putri bernama Dewi Kilisuci terhadap 2 raja sakti bernama Mahesa Suro dan Lembu Suro. Kala itu dikisahkan Dewi Kilisuci, anak putri Jenggolo Manik yang terkenal akan kecantikannya, dilamar 2 orang raja. Namun, yang melamar bukan dari bangsa manusia, karena yang satu berkepala lembu bernama Raja Lembu Suro, dan satunya lagi berkepala kerbau bernama Mahesuro. Untuk menolak lamaran tersebut, Dewi Kilisuci membuat sayembara yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia biasa, yaitu membuat 2 sumur di atas puncak Gunung Kelut yang harus berbau amis dan yang satu harus berbau wangi, dan harus selesai dalam 1 malam atau sampai ayam berkokok. Akhirnya, dengan kesaktian Mahesuro dan Lembu Suro, sayembara tersebut disanggupi. Setelah bekerja sama semalaman, keduanya menang dalam sayembara. Tetapi Dewi Kilisuci masih belum mau diperistri. Kemudian Dewi Kilisuci mengajukan satu permintaan lagi, yakni kedua raja tersebut harus membuktikan dahulu bahwa kedua sumur tersebut benar-benar berbau wangi dan amis, dengan cara mereka berdua harus masuk ke dalam sumur. Terpedaya oleh rayuan tersebut, keduanya pun masuk ke dalam sumur yang sangat dalam tersebut. Begitu mereka sudah berada di dalam sumur, lalu Dewi Kilisuci memerintahkan prajurit Jenggala untuk menimbun keduanya dengan batu. Maka matilah Mahesa Suro dan Lembu Suro. Tetapi sebelum mati, Lembu Suro sempat bersumpah dan mengatakan, "Wong Kediri besok bakal petuk piwalesku sing makaping-kaping ya iku. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung bakal dadi kedung." Gunung Klotok adalah gunung yang terdapat di kaki Gunung Wilis. Gunung ini bertempat di Desa Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kediri, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini merupakan gugusan pegunungan Wilis yang letaknya cukup jauh dari Gunung Wilis sendiri. Gunung ini memiliki ketinggian kurang lebih 536 mdpl. Nama Klotok berasal dari kata kolo dan tok. Kolo yang berarti
bahaya, dan tak berarti saja. Sehingga Klotok berarti gunung yang berbahaya. Keunikan gunung ini adalah bentuknya menyerupai sosok perempuan yang sedang tidur. Olehnya, Klotok juga dijuluki sebagai si cantik tidur. Gunung ini merupakan pembatas antara kota dan Kabupaten Kediri di sebelah baratnya. Gunung ini banyak mengandung nilai sejarah. Di gunung ini terdapat 3 goa, yaitu Goa Selomangleng, Goa Selobale, dan Goa Padedan. Selain itu, di gunung ini terdapat 1 mata air, yaitu Sumber Lo. Dari kota Kediri, Gunung Klotok berjarak sekitar 5 km dengan rute yang sudah terfasilitasi dengan baik. Di balik keindahan Gunung Klotok ini menyimpan misteri, yaitu bisa patahkan cinta. Ketika Dewi Kilisuci diketahui bersembunyi di tempat itu, maka 2 orang raja kakak beradik dari Telung Agung yang bernama Maesa Suro dan Lembu Suro terus mengejarnya. Keduanya mengejar dengan tidak kenal lelah karena dalam hati mereka sudah tertanam panah asmara terhadap Dewi Kilisuci. Sementara itu, Dewi Kilisuci sendiri tidak bisa memutuskan kepada siapa cinta di hatinya akan dicurahkan. Sebab dia sedang menghadapi masalah yang pelik, yaitu masalah perebutan kekuasaan di kerajaannya. Maesa Suro dan Lembu Suro tidak mau menyerah begitu saja. Mereka sangat percaya diri. Dari berbagai macam kearifan lokal yang dimiliki Kediri, saya lebih suka dengan kearifan alam, terutama gunung. Kenapa? Karena untuk mencapai puncak terlebih dahulu, kita harus melalui proses pendakian, proses tantangan, di mana tantangan tersebut bisa dijadikan sebuah pengalaman yang berharga. Untuk mencapai puncak, kita harus bersusah-susah terlebih dahulu, namun akhirnya akan bahagia. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Bagi kalian yang mau ke Kediri, kalian bisa membeli oleh-oleh juga di Kediri. Salah satu, ada beberapa banyak oleh-oleh yang bisa kalian miliki. Kalian mau tahu? Habis ini saya kasih tahu. Tenun Ikat Kediri atau yang biasa dikenal dengan Tenun Ikat Bandar Kidul ini memiliki sejarah yang cukup panjang dalam perkembangan tenun ikat di Nusantara. Bermula pada 1950, etnis Tionghoa memperkenalkan kain tenun kepada masyarakat melalui perdagangan. Kala itu, sebagian masyarakat Bandar Kidul menjadi pekerjanya. Baru pada tahun 1966, masyarakat salah satu desa di Kecamatan Mojoroto, Kediri, itu mulai memproduksi sendiri kain tenun, utamanya untuk sarung. Hal ini tidak lepas dari situasi dan kondisi pada saat itu. Sarung diyakini menjadi ciri khas agar terhindar dari ancaman Partai Komunis Indonesia atau PKI. Upaya pengenalan tenun ikat, modernisasi yang semakin berkembang mempengaruhi pola hidup masyarakat. Banyak produk-produk kain masa kini yang mulai menggeser produk kain tenun ikat ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjaga dan melestarikan tenun ikat agar tidak kalah oleh produk-produk masa kini. Selain melakukan inovasi pada produk kain tenun ikat ini, upaya pelestarian tenun ikat juga bisa dilakukan melalui ekstrakurikuler untuk siswa sekolah. Kegiatan keterampilan di lembaga permasyarakatan atau lapas. Pengenalan melalui media online maupun hadir dalam acara pameran perdagangan. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat bisa mengenal lebih luas tentang kain tenun yang merupakan salah satu
produk budaya di Nusantara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya kita membantu melestarikan budaya Nusantara yang merupakan jati diri bangsa seperti yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau yang kita kenal dengan istilah jas merah. Karena apa yang ditinggalkan pada zaman dahulu adalah warisan untuk kita semua. Oke teman-teman, untuk kalian yang mau datang ke Kediri bisa beli oleh-oleh, yaitu yang pertama ada kain tenun ikat khas Kediri, yaitu khas Bandar. Kalian bisa beli di sini di Kediri, tepatnya di Bandar, daerah Bandar. Nah, contohnya seperti ini. Ini salah satu proses pengeringan, di mana nanti setelah pengeringan akan dilakukan sebuah pengemasan. Kalian bisa beli di sini. Selain kain tenun ikat Bandar ini, kalian juga bisa membeli khas oleh-oleh Kediri yang lain. Salah satunya yaitu khas makanan. Mau tahu? Yuk, ikuti saya. Kalian sekarang sudah tahu kan oleh-oleh apa aja yang bisa kalian beli untuk keluarga kalian, teman kalian, saudara kalian, hingga teman terdekat kalian. BTW, ini oleh-olehnya untuk siapa ya? Mau tahu? Lihat video selanjutnya. Halo, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan berbincang-bincang manis dengan salah satu pekerja seni yang sangat handal sekali, di mana itu nanti sebagai kearifan lokal dalam bidang kesenian. Silahkan perkenalkan diri, Mas. Oke, perkenalkan, nama saya Gali Aprilian Permana, panggilan Gali. Selamat malam, Mas. Ya, selamat malam. Izin bertanya ya, Mas, kita Ya. interview ngobrol-ngobrol cantik gitu ya, ngobrol-ngobrol manis. Pertama-tama, Mas, saya mau Ya. bertanya, Ya. apakah Mas itu salah satu pekerja seni sudah lama sekali di Kediri? Alhamdulillah saya menari, mengikuti kesenian jaranan itu mulai dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Ya, Nah, kalau di pekerja seni sendiri, Mas, bagian apa ya, Mas? saya sebagai penari, sama saya mempunyai usaha yaitu membuat aksesoris jaranan. Aksesoris jaranan. Ya. Nah, berbicara dengan budaya yang ada di Kediri nih, Mas. Ya, Budaya yang ada di Kediri sendiri itu kearifan lokalnya macam apa ya, Mas? ya kalau di Kediri sendiri itu ada yang namanya ludruk, Ludruk, terus ada namanya cerita wayang golek, Wayang yang golek. menggunakan kayu. ya. Terus yang terakhirnya ada jaranan. Jaranan. Ya. Jadi nih guys, saya tuh lebih tertarik dengan budaya yang namanya jaranan karena, Mas, saya tahu, saya cari search itu ya, Mas. Ya. Jaranan itu ada banyak sekali nih di kota-kota. Namun di Kediri juga kan salah satu kearifan lokalnya dalam bidang kesenian itu adalah jaranan. Ya. Betul ya? Jaranan jenis apa sih, Mas, yang salah satu menjadi salah satu kesenian yang ada di kota Kediri? Ya, kalau jaranan di Kediri sendiri itu sangat beda dari yang lain. Kalau di Kediri itu mempunyai kepang. Kepang itu ukuran yang besar, dan kalau di
pakai main itu sangat gagah. Sangat Dan, gagah. iya, dan para penarinya itu laki-laki. Semuanya laki-laki ya, Mas? Laki-laki. Nggak ada yang perempuan ya jadi Nggak ada. jaranan? Itu yang sangat membedakan sekali antara jaranan di kota Kediri sama di berbagai kota? Iya. Bahkan kalau di Kediri itu sudah saat ini itu sudah mendunia. Mendunia. Iya. Contohnya banyak di Taiwan, Korea itu juga sekarang sudah populer jaranan Kediri. Jaranan Kediri. Iya. Berbicara dari tadi kita kan berbicara mengenai kesenian jaranan ya, Mas. Iya. Nah, sebenarnya asal mula dari jaranan sendiri itu terkenal pada tahun berapa sih, Mas? Kalau untuk jaranannya sendiri itu yang pertama kali yang ada di Kediri yang memperkenalkan dan saat ini masih populer juga itu jaranan yang namanya Samboyo Putro. Samboyo Putra. Ya. Itu asalnya dari Kediri atau bagaimana? Ya, jaranan Samboyo Putro sendiri itu berada di Kediri, tepatnya di Bandar Gang Balong. Enggak. Kalau tahu rumah sakit Gambiran itu sebelah selatannya itu masuk gang. Dan sekarang jaranan Samboyo itu sendiri itu sekarang dibeli oleh orang Nganjuk yang namanya Pak Di. Pak Di. Ya, Pak Di itu salah satu yang membeli semua alat-alat Samboyo. Mengapa dibeli? Karena dulunya Samboyo itu sering main di sana. Dan pesan terakhir dari yang mempunyai jaranan Samboyo itu sendiri itu seperti ini. Lek aku besok wis ora iso nyekel jaranan, tulung jaranan ini tetap uripono sampai so dan anak putuku ro kabeh. Oh iya. Ada kata-kata seperti itu. Berat- Bahkan Samboyo sendiri itu sudah masih populer sampai saat ini. Berarti asal mula dari jaranan Samboyo itu sendiri asalnya dari Kediri ya, Mas? Dari Kediri. Bukan dari Nganjuk. Bukan. Itu terkenalnya populernya itu emang jaranan Nganjuk atau jaranan Kediri untuk saat ini? Kalau untuk orang-orang saat ini mungkin mengenalnya kalau jaranan Samboyo sendiri itu jaranan Nganjuk, tapi sebetul Samboyo itu adalah jaranan Kediri, asli jaranan Kediri. Dan latar belakang dari pemain-pemainnya, kalau dulu jaranan Samboyo itu dipopulerkan oleh orang-orang yang mempunyai pekerjaan sebagai tukang beca dan kuli panggul yang ada di pasar. Jadi pemain jaranan Samboyo itu sangat kuat-kuat. Maka dari itu Samboyo itu satu adegan itu bisa main selama 1-2 jam full. Wow, lama Seperti juga ya, Mas? Iya. Berarti, Mas, kalau jaranan Samboyo itu kan dari Nganjuk. Iya. Kalau jaranan dari Kediri hingga saat ini itu kira-kira apa ya, Mas? Wow, bising sekali nih. Kalau jaranan yang tepatnya tuh jaranan Samboyo itu asli Kediri. Ya, Sekarang dipopulerkan oleh orang Nganjuk. orang Nganjuk. Ya. Nah, kalau asalnya Kediri dan dipopulerkan oleh Kediri, Dan kalau saat ini banyak yang jaranan-jaranan yang sudah booming ya. di luar pulau juga. Ada Joko Balilo dari Pakelan, Sela Kencana dari Pandean, Mego Budoyo itu dari Pandean. Jadi jaranan Kediri itu sekarang sudah banyak dikenal di berbagai pulau juga. Iya, Mas. Berarti saya pernah tahu, bukan pernah tahu sih, Mas, pernah dengar sih jaranan Pegon. Mas tahu kan? Iya. Jaranan Pegon itu berasal dari kota Kediri atau bagaimana ya? Kok Iya. saya taunya atau saya dapat infonya itu jaranan Pegon itu khas Kediri ya, Mas? Itu betul apa enggak? Benar sekali. Jadi kalau jaranan Pegon, orang menamakan jaranan Pegon itu mengapa kok dikasih nama jaranan Pegon? Karena ada alat musik itu yang tabuhannya itu kalau jaranan Jawa itu dulu kenongnya itu instrumen musiknya kan ada kenong, gong sama kendang. Ya. Kalau dulu itu kendangnya itu kendang sabet. Terus kenongnya ada satu, gongnya ada 2. Itu kalau jaranan Jawa. Kalau jaranan Pegon itu sudah banyak variasinya juga. Dari kendangnya yang dulunya sabet sekarang jadi kendang tong. Terus kendang ditambahin kendang jaipong juga. Terus untuk kenongnya yang dulunya 2 sekarang 3. Gongnya yang dulunya 2 sekarang bisa 3-4. Jadi perbedaan dari instrumen tersebut yang dinamakan jaranan Pegon atau jaranan Jawa. Oh gitu. Ya.
Untuk latar belakang dari pemainnya sendiri itu sama atau enggak Mas? Kayak Oh. Jaranan Semboyo. Latar belakangnya dulu itu ya sudah saya sebutkan seperti tadi, ada yang Sameca, ada yang di Panggul. Hampir sama ya berarti. Iya. Tapi kalau untuk sekarang tuh anak-anak muda yang kuliah atau bahkan yang sudah sarjana itu pun sekarang sudah mau ikut melestarikan kesenian Jaranan Oh juga. gitu. Ya boleh Mas. Berarti itu salah satu cara kita untuk melestarikan budaya yang ada di kota kita sendiri gitu Iya, ya Mas. sekali. Khususnya di kota Kediri. Masnya asli kota Kediri atau enggak? Saya asli Kediri. Asli Kediri guys. Jadi dia pakar budaya yang ada, bukan pakar budaya, pakar tahulah, ibaratnya tahulah tentang budaya yang ada di Kediri. Ya gitulah Mas, kurang lebihnya itu saja ya guys. Kalau ingin tahu lebih lanjut, Mas bisa tanya Masnya langsung. Ada sosmednya nggak Mas, sosial Ada. medianya? Di Kira-kira Instagram juga ada, Facebook ada, YouTube juga ada. YouTube Mas, coba apa Mas? YouTube saya Gale Galeri. Instagram Gale saya Galeri. Facebook saya Gale Aprilian Permana. Oke, bisa nanti kita tulis di bawah ini ya, oke? Oke Mas, terima kasih atas waktunya, Ya. mohon maaf. Oke guys, kalian masih ingat kan kemarin yang saya beli itu? Untuk siapa? Yang untuk Masnya ini. Ini saya kasih ya Mas, oleh-oleh khas Kediri. Ya, Terima kasih Mas. saya terima. Ya, kira-kira apa ini Mas? Kira-kira ya? Apa? Pisang, getuk pisang ya Mas? Iya, ini getuk pisang, makanan khas Kota Kediri. Betul ya Mas berarti? Iya. Ya. Dadah Mas, terima kasih. Sama-sama. Oke guys, itu saja interview dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa. Halo, selamat sore. Sekarang kita berada di jembatan lama, di mana jembatan ini adalah salah satu bukti dari awal perjuangan Kediri. Dan sekarang di waktu setengah lima sore, kita ambil shoot di jembatan sore ini ya. Dan di sini keadaannya anginnya sangat kencang sekali. Nah, mau tahu bagaimana rasanya angin di sini, ya kan? Coba nanti lihat shoot daerah kiri dan kanan saya. Tapi teman-teman, jembatan ini sudah tidak digunakan lagi karena jembatan ini sudah lama, sudah setengah abad lah kira-kira, dan jembatan ini dibangun dengan jembatan baru. Mau tahu jembatan barunya? Mau tahu? Yuk, ikuti saja. Jadi jembatan lama yang dulu menjadi saksi perkembangan kota Kediri sekarang sudah digantikan oleh jembatan baru ini karena memang keadaannya cukup tidak baik ya kalau digunakan terlebih dahulu, sehingga ada jembatan baru untuk menjadi jembatan yang sekarang dipakai. Nah, jembatan yang dulu yang sudah rentah itu menjadi cagar budaya yang ada di kota Kediri saat ini. Begitu teman-teman. Nah, itu tadi guys, kearifan lokal yang ada di Kediri. Kalian sudah tahu kan dari video ini. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pendidikan dan pengajaran yang ada di Indonesia harus berdasarkan kemasyarakatan dan kebudayaan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebaikan batin serta keselamatan hidup kalian. Dihajar Dewan Tera. Allah maafi illa aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.